tadi kita sudah menambahkan di buku digital ini berupa teks, berupa gambar, kemudian Microsoft Form, kemudian kita juga sudah menambahkan audio. Ini audionya kalau kita kasih jalan seperti ini. Iya, itu ini rekaman yang tadi. Ya, itu rekaman tadi ini. Iya. Jadi ini audionya ya. Saya pause. Ya, saya pause. Jadi kita sudah menambahkan teks, gambar, form, dan terakhir audio. Nah, sekarang saya ingin contohkan bagaimana kalau misalnya halaman ini berisi latihan soal. Halaman ini berisi persamaan dalam bentuk persamaan matematika. Jadi cara menyisipkannya adalah seperti ini. Katakanlah ini soalnya saya hapus. Kita klik di barisan menu ini, di baris menu itu klik draw. Klik draw, kemudian ini saya hapus dulu. Kemudian ada dua pilihan, apakah mau mengetikkan seperti biasa atau mengetikkan menggunakan pen. Kalau mengetikkan menggunakan ini biasanya persamaan matematikanya itu jadi kurang 2x dikurang 15 sama dengan 0. Mari kita seleksi. Nah, ini kemudian Bapak. Ya. Belum kelihatan ya? Halo? Lihat kami, Pak. Sorry, saya ulang dari awal ya. Kita lihat di sebelum kita rehat, page kita itu kita sudah bisa isi dengan teks. Kemudian kita sudah bisa isi dengan gambar, sudah bisa isi dengan form untuk kuis siswa, dan kita sudah bisa menambahkan audio. Audionya ini yang saya rekam tadi sebelumnya. Cara merekam audionya seperti ini, mana insert, kemudian audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perekaman sedang berlangsung. Terima kasih. Klik stop. Dia akan proses dulu. Akan proses. Ini kalau sudah seperti ini dapat dijalankan. Klik. Nah, itu menginsert audio pada buku digital. Berikutnya, kita mau menginsert persamaan atau bentuknya model matematika lah. Latihan soal, kita masuk katakanlah di page latihan soal. Contoh soalnya, selesaikan persamaan kuadrat berikut. Ini boleh diperbesar. Nah, bagaimana caranya menginsert? Bagaimana caranya menginsert persamaan pada buku digital kita? Di bagian draw, di menu draw, klik. Setelah itu ada dua pilihan. Apakah Bapak dan Ibu ingin menginsert, mengetiknya, atau menggunakan pen? Menggunakan pen. Kalau contoh pertama, saya menggunakan ini. Ya, saya isi di sini misalnya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Setelah selesai seperti ini kita ketikkan, maka kita seleksi. Setelah diseleksi, klik Math. Maka di sebelah kanan layar akan muncul seperti ini.
akan muncul seperti ini. Ini saya mau rubah dulu ke kecil. Kenapa bisa jadi besar ya? Oke. Kita lihat sebentar apakah huruf kapitalnya itu berpengaruh atau tidak. Kita selection. Nah, mau diselesaikan, maka akan muncul bahwa X-nya itu adalah akar minus 5X kurang. Oh, berarti dia baca berbeda. X kecil dengan X besar, Bapak Ibu. Saya ganti dengan persamaan yang lain. X pangkat 2. Ini jadi besar atau kecil nih? X kecil. Dikurang 3. Dikurang 2X. Kurang 2X. Dikurang 15 sama dengan 0. Setelah diketikkan seperti ini, maka diseleksi. Seleksi. Oh, belum. Seleksi. Kemudian klik Match. Maka di sebelah kanan akan terlihat persamaan yang dimaksudkan. Baru kita mau berbuat apa terhadap persamaan kuadrat ini. Ada 3 pilihannya. Apakah mau diselesaikan? Karena kebetulan pertanyaannya selesaikan, maka kita solve for X. Nah, jawabannya adalah X sama dengan minus 3 dan X sama dengan 5. Nah, ada keterangan berikutnya. Apakah mau ditunjukkan step by step penyelesaiannya? Penyelesaiannya juga ada 4 cara. Apakah menggunakan pefaktoran? Apakah menggunakan pefaktoran dengan grup? Apakah menggunakan rumus ABC? Atau menggunakan completing the square, melengkapkan kuadrat sempurna. Kita mulai dari yang pertama. Ini ditampilkan. Jadi ditampilkan seperti ini. Ya. Jadi akan ada penjelasannya juga, ini ada. Jadi klik. Nah, Bapak Ibu, ini bisa langkah-langkah menyelesaikannya. Ini apakah ada yang berbahasa Indonesia? Ini voice kecepatan suaranya bisa diganti. Oke. Kemudian grammarnya oke. Kemudian ini choose a language. Apakah ada Indonesia? Kita bisa lihat ada Indonesia by word atau by dokumen. Mari kita lihat ya. Karena dokumennya berbahasa Inggris, maka dibaca bahasa Inggris. Ya. Ya. Seperti itu untuk immersive reader-nya ya. Nanti fitur ini juga berfungsi kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Ini bisa enggak menggunakan bahasa Indonesia immersive reader-nya? Tidak ada immersive reader di sini ya. Ya, jadi langkah-langkah penyelesaian dari persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan. Juga ditawarkan beberapa cara. Oke, seperti itu. Nah, cara kedua memasukkan persamaan. Ini tadi menggunakan pennya. Sekarang kita mengetikkan yang pertama. Sekarang kita menggunakan pen. Jadi katakanlah X pangkat 2 dikurang 2X
ditambah kurang berapa kira-kira? Oke, seperti ini. Setelah itu di select, pilih Markio, kemudian block. Setelah itu klik Mat. Di sebelah kanan akan muncul X pangkat key dibacanya. Maka fixkan dulu. Pangkat 2. Pangkat 2 ya. Nah, ini menjadi X pangkat 2 kurang 2X kurang 24 sama dengan 0. Apa yang mau dilakukan? Kalau tadi kan kita selesaikan. Nah, sekarang kita contoh bagaimana kalau grafiknya. Ini langsung grafiknya. Jadi, ini bisa digeser. Insert on page. Klik. Nah, ini sudah terinsert gambarnya ini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian grafik in 2D sama saja ya. Ya. Oh, ini skalanya berbeda. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk menginsert equation di buku digital kita. Jadi kalau misalnya dari sini kita mau kemudian melihat langkah-langkah penyelesaiannya, solve, kemudian step by step, atau kita bisa generate a practice quiz di sini. Jadi saya insert dulu ya, menggunakan rumus persamaan kuadrat ini ya. Klik, maka akan terbentuk ini. Ya, cuma berbeda tadi, ini tidak bisa disisipkan di dalam page. Ya, dia tidak bisa disisipkan di page. Kalau yang grafik tadi bisa, ini tidak bisa. Kalau generate a practice quiz, nah, kalau generate a practice quiz, maka kita membuat form, gitu. Klik saja. Berapa banyak pertanyaan? Ini bisa menggunakan 5 misalnya. Generate quiz. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa lihat berdasarkan penjelasan tentang ini bertumpuk ya. Kita pindahkan. Ini bisa diangkat ke bawah. Ya. Jadi angkat ke bawah. Nah, jadi kita bisa membuat soal, tapi ini masih berbahasa Inggris sih. Berbahasa Inggris. Ya. Nah, jadi ini bisa dibuat soal seperti ini. Nah, nanti disubmit. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini juga saya baru mengetahui ternyata kita bisa menyisipkan soal-soal latihan ke dalam buku kita hanya dengan menggunakan fitur Mat-nya. Fitur Mat-nya setelah itu kita bisa create. Ya, itu untuk OneNote, Bapak Ibu. Silahkan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Silakan Bapak Ibu. Dari Pak Komang, raise hand kah? Ya. Silakan. Karena Baik, Komang, terima kasih atas kesempatannya.
Saya sudah langsung praktek di sini Pak membuat buku elektronik. Bisa di share screen, Pak? Oh ya Pak, saya screen Pak. Ya, Screen boneka saya. Oh enggak bisa Pak karena saya kerjanya di laptop. Kemudian meeting saya di HP, jadi saya di harus HP. ini. Oh, begitu. Iya, Kayak iya. tadi bisa fokus dua-duanya gitu maksud saya. Oh iya, oke kalau begitu. Ya, pertanyaannya apa, Pak Komang? Pertanyaan saya pertama Pak, apakah setiap section itu kan section baru kita bikin page Pak ya? Ya. Bikin halaman. Section. Nah, Page. saya coba cari-cari apakah di dalam halaman itu bisa ada halaman. Ternyata tidak bisa ya Pak Rahman. Di dalam page Ada mau page. bikin page lagi tidak bisa. Itu Tidak ternyata bisa. tidak ada Pak ya. Iya. Oke, berarti Jadi ceritanya bab 1 satu misalnya section boleh pakai page. ya. Oke, Ya, ya. jadi ceritanya section itu bab 1. Oke. Betul. Subjudulnya bab 1 itu namanya page. Ya. Ya, isinya subjudul itu ada di sebelah kanan itu. Iya, iya. Nggak, saya kepikiran tadi, misalkan kan saya bikin materi, apa namanya, sectionnya section materi. Ya. Terus materi itu banyak lah saya belah-belah sesuai dengan apa yang mau diajarkan gitu. Nah, saya mau Ya. misalkan pembelahan sel. Pembelahan sel ini satu page, kemudian kalau saya klik lagi di dalam page itu, ada latihan dan sebagainya, begitu maksud saya ternyata tidak bisa. Gitu. Jangan sampai saya tidak ketemu maksudnya begitu Pak Rahman. Iya, iya. Jadi Oke. kalau misalnya di sini pembelahan sel, oke. Di section ini ya, di section. Di dalam section itu ada sub page. Apa yang mau diisikan di situ? Bagian sini. Di mana Pak? Ada. Oh, ntar. Di pembelahan sel. Iya. Kemudian setelah pembelahan sel, apa isinya? Saya bukan begitu maksudnya Pak Mang. Oh, enggak begitu. Berarti di sini ya? Pembelahan sel di sini. Ya, pembelahan selnya sudah pembelahan sel di sini. Betul. Di sini ya. Saya mau masuk lagi tadi ke dalam pembelahan sel, ternyata tidak ada fasilitas itu begitu. Jangan sampai saya salah. Kita mau masuknya di sini lagi. Betul. Atau di sebelah sini. Oh, di sebelah sini. Page di dalam page, Pak. Oh. Ini kalau mau tambahkan tinggal ini lagi. Tambahkan. Ya, itu kan maksudnya ya lembar kedua begitu. Saya maksudnya di pembelahan sel ada materi, kemudian kalau saya buka lagi di dalamnya ada latihan soal dan sebagainya. Ternyata tidak bisa begitu, Pak. Ini sudah isinya pembelahan sel. Betul. Gitu. Ya, kalau isinya pembelahan sel berarti paling kita itu bisa memberikan heading. Ya, heading. Iya. Paling kita bisa memberikan heading. Isinya apa setelah heading? Gitu. Isinya pembelahan sel itu apa saja, Pak Komang? Langsung materi di situ, Pak. Pembelahan meiosis dan mitosis misalkan. Pembelahan meiosis. Di bawahnya itu isinya pembelahan meiosis ini, ya. Kemudian ke bawah lagi, ambil style, heading satu lagi. Oke. Pembelahan apa lagi namanya Pak Komang? Mitosis. Mitosis ya? Mitosis, Pak. Mitosis, ya. Gini ya. Seperti ini yang bisa kita lakukan untuk membedakan isinya pembelahan sel. Seperti itu, Pak Komang ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Komang. Berikutnya, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Untuk membuat rata tulisan Pak Amang yang kedua. Yang mana Pak? Kan ini kalau di Word biasa itu kan ada yang justify, dia rata kiri, rata kanan. Ya. Nah, tadi saya coba lihat-lihat fasilitasnya atau saya tidak ketemu Pak ya. Nah, ini masalahnya ini kan bisa terus ke sana nih. Iya betul. Cuma nanti saya maunya Pak tulisannya rata gitu, rata kiri dan rata kanan. Ini saya navigasi tanda enter dan titiknya kan ini tidak ada toh? Betul. Katakanlah saya
Berarti ini saya tekan enter dulu ya. Oke. Biar seperti itu di sini saya tekan enter. Kemudian ini. Ini kan seperti ini ya. Ini sudah ada yang lebih, ada yang kurang. Betul, Pak. Kita blok. Ini rata kanan. Kemudian justify-nya mana? Kiri kanan. Itu yang saya mau tanyakan, Pak. Jangan sampai saya yang tidak dapat di mana tempatnya. Paragraph spacing option. Oh, enggak ada, Pak. Tidak didapati. Center saja ini. Dia di tengah kalau center, Pak. Berarti ini left to right. Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa alasannya ya kira-kira sehingga Microsoft tidak menanamkan justify-nya kiri kanannya? Ya, saya berusaha cari itu tidak ada. Maksud saya jangan sampai saya lagi yang tidak temukan gitu, Pak. Di sini juga tidak ada. Kalau kita set language-nya ini bisa enggak ya? Ini saya coba-coba saja juga ini Bapak Guru, Ibu Guru, Indonesian, kemudian ini kita coba. Apakah immersion-nya berfungsi ya? Mana immersion-nya? Tidak ada. Draw. Ya. Draw, kemudian immersion. Tidak ada immersion-nya. Iya. Iya, seperti itu Pak Komang. Ternyata tidak tertanam itu justify di aplikasi OneNote. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Komang. Ya, jadi kita ini sudah selesai sih pembahasan tentang OneNote. Ini kita standarnya seperti biasa kalau kita mau mengirimkan ke siswa kita, maka anyone with the link can edit atau ini kita tidak izinkan. Jadi kalau kolaborator berarti kita izinkan mengedit, tapi kalau misalnya tidak, maka ini dihilangkan. Baru kita apply. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke. Bisa kita kirim lewat email atau bisa kita kirim lewat copy link. Seperti itu. Kemudian, OneNote ini bisa didapatkan aplikasinya juga tuh. Jadi bisa didapatkan aplikasinya, aplikasi desktopnya. Gitu. Jadi Windows 10 itu sepertinya sudah mensupport OneNote. Ini. Jadi dia sudah mensupport OneNote. Ini berarti dibuka di desktop. Oke, ini sudah versi desktopnya Bapak Ibu. Ini sudah versi desktopnya. Sepertinya ini OneNote-nya ini menggunakan akun lain Bapak Ibu. Karena dia sementara ya, jadi itu kalau kita mau menggunakan aplikasi di desktop. Bagian terakhir Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ini sementara membuka tadi OneNote kita, buku digital kita. Jadi Bapak Ibu, buku digital ini dapat kita gunakan untuk membuat bahan ajar atau bahan pembelajaran kepada siswa. Ini justify-nya tadi, tidak ada justify. Klik. Kemudian Bapak Ibu, ini mudah-mudahan ada di Indonesia. Tidak ada Indonesia ya. Seandainya ada Indonesia, ini bagus Bapak Ibu. Ada dictate. Klik. Oh, sorry.
close. Ini akunnya bukan ini. Akunnya kita gunakan akun Matcha, klik. Oh, sudah akun Matcha ini. Tapi itu di atas ini ya. Oke, close. Ini berarti dipakai. Atau sign out, ini masuk. Close. Add akun. Microsoft. Continue. Just a moment. Karena dia sudah ada di dalam. Iya. Jadi kalau berbahasa Inggris, coba kita pakai ya. Check, how are you? Ini. This is the last digital book for me. Dot. Thank you. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Cuma sayang sekali belum support bahasa Indonesia ini. Belum support bahasa Indonesia. Mungkin karena ini akun saya yang bukan akun Matcha ini. Yang aktif adalah akunnya versi Windows 10. Gitu Bapak Ibu ya. Di OneNote kita tadi tidak ada ya. Health. Dictation tidak ada ya. Draw, insert. Oh, tidak ada dictation. Iya. Itu, oh ini ada. Coba, apakah ada bahasa Indonesianya? Sama. Tidak ada bahasa Indonesianya Bapak Ibu ya. Set language. Coba, mudah-mudahan ada. Supaya kita bisa membuat buku dengan cukup berkata-kata. Cek. Oh, pakai bahasa Inggris. Nah. Jadi masih untuk dictate-nya ini menggunakan bahasa Inggris. For dictate using English language. Ya. Oke, close. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berlatar belakang atau mengajarkan mapel bahasa Inggris, ini salah satu kegunaannya icon ini, dictate. Kalau di Office desktop yang offline, ini juga sudah ada ini, dictate-nya. Tapi pada saat kita berbicara dengan menggunakan fasilitas dictate, itu harus terhubung ke internet. Oke, demikian Bapak dan Ibu berkaitan dengan OneNote. Saya cek di room chat tidak ada. Kemudian yang raise hand Pak Komang. Pak Komang tidak capek tangannya, masih raise hand. Oke, Bapak Ibu ya. Berikutnya kita akan masuk pada bagian terakhir di diseminasi ini berkaitan dengan OneNote Classbook. Jadi kalau tadi buku digital, maka yang sekarang itu adalah OneNote Classbook. OneNote
Classbook. Saya tutup ini dulu. Kita masuk ke Office biasa. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini tidak muncul OneNote, OneNote Classbook. Tapi kalau Bapak Ibu klik All Apps, maka akan muncul mana OneNote Class Notebook ini. Ini Class Notebook. Berbeda dengan Staff Notebook. Kalau Staff Notebook itu digunakan untuk kolega kerja kita. Misalnya kepala sekolah dengan guru-gurunya. Sekarang kita coba masuk di Class Notebook. Kalau tadi itu yang disebut dengan apa namanya OneNote. OneNote adalah buku digital. Kalau yang OneNote Class Notebook ini digunakan sebagai kelas digital. Kelas digital. Nah, di bagian awal ini kita akan mendapati kata sambutan nih, ucapan selamat datang dari OneNote Class Notebook. Dia katakan kami akan membantu Anda membuat buku catatan, ya, buku catatan yang dapat digunakan di ruang kelas. Nah, sekarang kita akan buat ini, create a class notebook. Klik. Nah, langkah pertama kita memberikan nama pada kelas kita. Ya, ini akan tampil. Misalnya sebagai contoh kita katakanlah kelas desiminasi Office 365 supaya membedakan saja ini saya pakai AR saja. Ya, ini nama kelas digitalnya, kelas note-nya, kemudian next. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama di sini bahwa ada 3 area grup yang akan dibuat di kelas note kita. Ada yang disebut dengan collaboration space atau ruang untuk berkolaborasi antara siswa dan guru. Ya, antara siswa dan guru. Ibaratnya ini ruang publiknya. Guru dan siswa dapat mengedit konten, dapat mengedit isinya. Kemudian berikutnya ada content library. Content library ini adalah materi pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa secara luas, ya. Pada content library, guru dapat mengedit konten. Tapi ya, siswa hanya dapat melihat saja. Jadi modenya bagi siswa ini adalah read only. Kemudian ada student notebook. Ini adalah ruang privasi untuk setiap siswa. Kenapa dikatakan privasi untuk setiap siswa? Karena hanya guru yang dapat melihat seluruh ruang-ruang daripada siswa. Siswa hanya dapat mengedit miliknya sendiri. Ruang siswa yang lain itu tidak bisa dia lihat. Jadi setiap siswa memiliki satu ruang tertentu yang hanya dapat diakses oleh dirinya, tidak dapat diakses oleh orang lain. Ini yang kita pahami dulu di awal, bagaimana pembagian kelompoknya nanti di kelas
di notebooknya. Nah, kemudian yang kalau ini sudah kita bisa cermati bersama, maka baru kita lanjut next. Kalau kita ingin menambahkan orang lain di kelas itu, maka kita dapat menambahkan katakanlah orang yang ada di organisasi kita. Jadi yang ada di matcha.id itu akan tampil di sini. Jadi yang dapat menjadi guru atau menjadi teman kolaborasi kita itu adalah orang-orang yang ada di organisasi kita. Baru setelah itu kita tambahkan siswa. Nah, kalau kita menambahkan siswa berarti apa namanya tadi? Kita cek dulu apakah ada. Nah, ini berarti harus ditambahkan guru inovatif Sulawesi Selatan 2 garis hubung Wah, tidak ada ya. Grup kita, atau saya tambahkan satu-satu saja Bapak Ibu ya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, mulai dari Pak Komang, Pak Fadli, Herman. Oke. Setelah itu Pak Nirwan, wah yang mana ini? Ini kayaknya. Kemudian siapa lagi Bapak Ibu? Saya cek di sini. Ibu Fahita, Bu Hardianti Hasbi. Ibu Fahita. Multiple name spawn. Click or tap to choose. Yang ini. Ini. Iya. Cocok ini. Kemudian Oke. Kemudian berikutnya Bu Husni Bukasmawati. Bu Husni Bukasmawati. Pakai detran enggak? Atau detran ini kayaknya Kasmawati 412 yang ini Kasmawati 412 ini. Kemudian Nirwan Nurhafida Nurjaya yang ini bukan. Ini bukan. Oh. Ini siswa ini. Nurhafida Nurjaya. Ini masuk ya. Nurjaya. Ini oke. Ini dulu Bapak Ibu ya. Klik multiple name spawn. Klik or choose. Ini 2 ya. Pak Nirwan yang mana ini ya? Oke.
Nirwan. Ternyata banyak nama Nirwan di Maca ID. Saya hapus dulu Pak Dirwan ya. Ini juga. Oh, Bu Husni tadi. Oh ya, Bu Husni Abidin. Next. Nah, di desain di ruang pribadinya siswa, di ruang pribadinya Bapak Ibu tadi yang sempat saya masukkan, itu akan muncul handout, class note, homework, quizzes. Misalnya ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini materi ya. Ganti materi. Ini ganti dengan latihan. Kita boleh menambahkan section. Ya, latihan. Oh, ini mungkin apa ya? Ulangan ya. Ya, ulangan. Atau oke lah, seperti itu. Next. Kita bisa preview sebentar. Nah, guru akan melihatnya seperti ini. Guru akan melihatnya seperti ini. Kelas diseminasi O365 itu ada welcome, kemudian akan ada ruang kolaborasi, content library, kemudian ada Pak Komang, Pak Padli, Bu Fahita, Bu Hardianti, Bu Kasmawati, Pak Nurjaya, dan Bu Husni. Ini tampilan di saya sebagai guru. Nah, tampilan di sisi student akan seperti ini. Ya, di Pak Komang itu hanya akan tampil seperti ini. Jadi ruang kolaborasi ada, ruang content library ada, materi akan ada, latihan akan ada, ulangan akan ada. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini sudah, kita klik done atau next. Create dulu. Kita create. Jangan lupa di screenshot Bapak Ibu. Ya, ini sementara dalam pengaturan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Nah, sekarang kita boleh mendownload kelas notebooknya, atau boleh membuka, ya, membukanya langsung, ini langsung, atau membukanya di online. Saya buka di online saja, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa download ini. Oke. Nah, inilah tampilan awal dari kelas digital Bapak Ibu. Ya. Jadi ada welcome, ini bisa diganti. Saya dihapus ini. Ya. Kita bisa hapus. Ini ucapan selamat datang ke kelas notebooknya. Pak Komang dan Pak Komang yang ada di dalam sini itu boleh mengakses kelasnya, boleh mengakses kelasnya di OneNote. Yang akan muncul seperti tadi. Yang akan muncul itu hanya kolaborasi konten dengan milik Bapak Ibu di sini. Yang sempat saya gabungkan. Gitu. Itu ucapan selamat datang. Kemudian ini boleh diganti dengan selamat datang di kelas digital. Jadi kelas notebook ini adalah catatan buku digital untuk seluruh kelas yang tersimpan berupa teks, image, handwriting, catatan tangan, file, link, voice, video, dan banyak lagi. Gitu. Setiap
kelas notebook ini akan diorganisasikan menjadi 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama, student notebook adalah ruang pribadi antara siswa dan guru. Ya. Jadi ada ruang ini, student notebooknya ini digunakan untuk interaksi Bapak dan Ibu guru dengan siswa. Jadi 3 ini. Yang misalnya ruangannya Pak Padli, jadi itu adalah ruang pribadi Pak Padli. Tempat berinteraksi antara Pak Padli dengan teachernya. Ya, seperti itu. Kemudian content library ini sifatnya read only, ruang yang hanya bisa diakses saja, tidak bisa diedit. Kemudian ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi. Di sini kalau kita masuk di ruang kolaborasi, klik ruang kolaborasinya menggunakan ini ada keterangan. Jadi tadi sama dengan notebook di OneNote Bapak Ibu, section, kemudian page. Dalam page ada ini untuk memulai dengan ruang kolaborasi. Ini kalau misalnya ini saya hapus, Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya, misalnya from camera below. Tidak bisa karena digunakan. Katakanlah saya mau kasih picture from file lah. Choose file. Ini yang aktif. Ini. Katakan ini. Open. Insert. Kemukakan pendapat Anda tentang tokoh di atas misalnya. Ya. Silakan Pak Padli, Bu Pahita, Bu Hardianti, Bu Husni, Pak Komang, Bu Kasma dan Pak Nurjaya untuk mengakses OneNote-nya dan lihat di ruang kolaborasi apa yang muncul. Ya. Jadi di dalam ruang kolaborasinya Pak Padli itu akan muncul ini. Coba direspon salah seorang dari Bapak dan Ibu yang masuk ke kelas ini di OneNote. Silakan direspon dan coba. Ya. Di ruang saya belum muncul, Pak Mang. Belum muncul? Mungkin masih berproses ya. Iya. Si teks yang bahasa Inggris tadi. Oh, masih teks yang bahasa Inggris. Oh, berarti belum. Yang getting start with the collaboration space. Oh. Di bawahnya ada using the collaboration. Iya, saya sudah klik itu, maka kemudian tampil ini yang teks bahasa Inggris. Yang teks pengantar tadi. Oke, saya ubah ke bahasa Indonesia supaya jelas adanya ya. Ini rename section misalnya apa ini nih, urun rembuk. Oke. Apakah sudah masuk? Kita mau lihat update-nya. Pak Amang. Iya. Tadi karena saya pakai HP, saya coba buka di more di ini. Yang ada itu OneNote Class, Pak. Kalau saya buka di situ bisa enggak, Pak ya? Bisa. OneNote Class. OneNote Class ya. Ya, saya coba buka di situ. Class, ya. Oke.
Belum berubah, Pak. Belum berubah ya? Iya, urung rembuk belum tampil, masih teks awal. Teks awal. Harusnya sudah masuk sih. Pak Amang, mohon maaf. Iya. Iya, yang ada itu Edu Class Note, Pak. Edu Beda. Class Note. Iya. Iya, beda itu. Beda, berarti tidak bisa dibuka dari situ, Pak ya. Harus dibuka Iya. di OneNote. Di OneNote saya kasih lihat di sini dia OneNote Class mana? Nggak boleh lari, nggak boleh. Class Notebook. Yang ini Pak Komang. Iya, Pak. Notebook. Class Notebook. Ya karena saya pakai ini, apa namanya, HP. Jadi agak Oh ya. Iya, oke. saya mencari-cari fasilitasnya. Di situ sama saja dengan OneNote tadi. Kita bisa nginsert ini draw, ada nginsert equation, kemudian persamaannya seperti itu. Sama fungsinya tadi. Fitur-fitur yang ada di sini sama dengan di OneNote. Bedanya kalau yang di OneNote tadi itu adalah untuk buku digital. Kalau OneNote Class Notebook itu untuk kelas digital. Kelas digital, oke. Iya, jadi itu dua perbedaannya. Mungkin sebentar malam baru muncul itu. Oke, sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Coba di share screen Pak Fadli. Pakai laptop kan? Pakai laptop. Oh ya, coba di share screen Pak. Supaya kita bisa lihat sama-sama. Hai. Ini Pak, bisa tampil ya? Mana dia? Sorry. Belum. Masih dalam perjalanan kayaknya Pak. Tampil. Ya, oke. Ya, sudah tampil. Ini, itu ada urung rembuk. saya klik. Coba klik urung rembuk. Oke. Urung rembuk. Oke. Kemudian apa pendapat? Coba direspon itu Pak. Coba direspon supaya nanti kita akan lihat. Termasuk Bapak dan Ibu yang bergabung di kelas. Itu kelihatan bahwa Pak Fadli itu hanya bisa melihat collaboration space dengan content library. Dengan miliknya, dengan ruang pribadinya itu. Gitu. Oke. Bagaimana cara save-nya, Pak? Tidak ada save-nya, Pak. Saya tidak melakukan save tadi juga. Oh, gitu langsung saja. Iya, jadi itulah enaknya kalau kita kerja di cloud. Tidak khawatir dengan masalah penyimpanan. Terus kalau misalnya saya pindah ke opsi lain begini, Pak Mang, itu otomatis tersimpan ya? Iya, otomatis. Oh, iya. Cuma kan tergantung dari jaringan tadi ya. Coba Pak Fadli klik di situ di Pak Fadli Herman, di bawahnya content library. Coba. Oke. Katakanlah di latihan atau di ulangan. Oke, ulangan ya. Ulangan misalnya. Pak Guru, terima kasih dapat 100 Kak. Coba. Itu judulnya. Itu judul page ya? Halaman. Iya, diberikan judul dulu di situ ya. Misalnya teks pidato. Oke. Nanti di situ. Ini soalnya. Iya. Boleh. Tapi ini kan ceritanya Pak Fadli adalah siswa gitu. Jadi kan seharusnya saya bikinkan dulu di sini supaya Bapak bisa supaya Bapak bisa
Saya masuk di ulangan, Pak Padli sudah menuliskan teks pidato. Saya katakanlah saya ingin mendapatkan respon bagaimana perasaan Anda setelah membawakan, setelah melakukan pidato di depan kelas. Ya. Apakah sudah aktif di Pak Padli? Itu. Oke. Jadi coba direspon Pak Padli. Direspon Gimana? nanti. Langsung saya enter saja? Iya. Langsung dibawanya saja. Oke. Ya. Coba kemudian saya akan melihat di sini. Oke. Iya. Respon saya seperti itu. Langsung tak? Respon saya sebagai guru dalam hal ini itu seperti ini. Jadi ini akan menjadi kedekatan secara emosional antara guru dan siswa itu lebih terasa. Seperti itu. Jadi ceritanya nih responsnya nih guru langsung real time ya Pak Mang ya? Iya, real time. Jadi kalau misalnya kita memberikan tugas kepada siswa-siswa, ini enak sekali. Dan kemudian ya secara emosional itu hubungan antara guru dan siswa itu akan terasa lebih bermakna begitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, di screenshot supaya kelihatan. Oke, siap. Oke. Itu bisa menjadi bahan di sway-nya nanti. Oke, terima kasih Pak Padli. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan atau konfirmasi dari Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Kita akan beberapa menit ke depan kita akan Bu Nur Hafidah, silakan. Silakan Bu Nur Hafidah. Ayo, silakan Bu Nur Hafidah, raise hand, silakan Ibu. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Maka saya coba membuat tadi dimulai dari judul, tapi yang saya ketik kayaknya cuma judul barangkali ke bawah sampai selesai karena saya pakai bahasa Indonesia. Jadi terakhir itu dibilang buat. Ya, create. Ya. Kemudian setelah diklik buat, ada di sebelah kanannya itu muncul unduh add in buku catatan kelas. Apakah itu di mana? Untuk saat ini tidak usah. Coba geser ke atas pointernya. Itu ada informasi open in OneNote online. Ada Ibu? Buka di OneNote. Buka di OneNote online. Iya, coba Ibu.
Atau bisa di-share Ibu. Sebentar Supaya dulu. kelihatan ke room. Sementara di share screen ya. Ya Kak, udah. Udah, ya Kak. Ya. Sudah share screen Ibu. Masih. Share, kemudian pilih desktop screen 1. Ada 3 layar. Yang pertama yang mana diklik ini? Ya. Bagikannya ke. Ya. Dulu. Oh ya sudah. Sudah. Oke. Berikan seluruh layar. Masih. Oh iya. Oh ya sudah Pak tadi karena itu tadi ada yang pertama. Oke Pak. Oke. Oh iya sudah mengerti Pak karena saya sudah klik tadi itu yang buku apa bagus. Oke, Ya sebelumnya Bu. Pak ada yang diklik jadi muncul tadi. Oke. Ya terima kasih ya Pak. Terima kasih. Lanjut ke Bu Hardi. Oh ini ya sudah. Oke saya bertanya dulu Pak. Iya silakan. Oke saya bertanya dulu Pak. Kan ada di situ dibagikan. Ya. Dengan alamat email di ini Microsoft 365. Putus-putus sih Halo? Bu, putus-putus. Halo Pak, halo. Iya. Kan tadi ada penambahan siswa, penambahan guru menggunakan email. Itu harus yang mempunyai akun Office 365 Pak. Karena oke. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Karena kita berada di domainnya matcha.id, maka yang bisa kita tambahkan itu adalah orang-orang yang berada di dalam organisasi matcha.id. Jadi, jadi misalnya saya ada akun saya di guruinovatif.com. Maka akun saya di guruinovatif.com itu tidak bisa saya tambahkan masuk di kelas notebook saya. Kenapa? Karena kelas notebooknya Ibu itu menggunakan matcha.id. Jadi sesama domain yang bisa. Seperti itu, Pak, Ibu. Oh, ya. Jadi kalau belajar Pak berarti sesama teman yang ditambahkan. Iya, sesama teman yang kita tambahkan. Iya. Oh iya. Oke, Ya. Bu. Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya. Berikutnya Bu Hardianti. Silakan Bu Hardianti. Sampai Pak, bagaimana tadi caranya gabung di notebook? Yang OneNotebook atau OneNotebook? Yang sekarang ini Bu ya? Iya, yang sekarang. Oh, yang sekarang. Untuk bergabung ke kelas maksudnya Bu ya? Iya. Saya klik ini kelas ini di kelas itu harus ditambahkan. Ini tidak bisa lagi masuk ke sini ya. Kalau di manage-nya
Untuk menambahkan siswa, fiturnya ini belum harus dari awal dia, Ibu. Kita tidak bisa menambahkan siswa lagi. Tidak ada fitur untuk itu. Notebook list, ini untuk listnya. Kita tidak dapat menambahkan siswa lagi, gitu. Jadi harus di awal. Ini Ibu Hardianti sudah ada di kelas kan? Ya, saya kira tadi saya diundang di kelas. Iya, sudah. Atau coba Ibu share screen coba Ibu. Coba share screen, ya. Supaya kita bisa lihat. Pendekatan berarti. Coba masuk di kelas notebooknya. Cara masuk di kelas notebooknya itu adalah masuk di Office 365-nya. Halo Bu Hardianti, masih? Saya ulang ya, untuk masuk di kelas notebooknya, caranya adalah kita masuk di Office kita ya, Office, enter, kemudian ini kan yang OneNote yang sebelumnya, yang merupakan buku digital. Kemudian yang kelas digital itu kita menggunakan ini. Kelas notebook, ya, kelas notebook. Jadi ada 3 itu yang pakai note. OneNote itu untuk buku digital, kelas notebook itu untuk kelas digital. Lain lagi dengan staff notebook. Staff notebook itu untuk sesama kolega guru. Oke? Jadi diklik kelas notebook. Bu Hardianti, coba diklik kelas notebook. Diklik kelas notebook. Kemudian, kalau misalnya Ibu sudah tergabung, maka itu akan otomatis muncul. Ya, halo Bu Hardianti, bagaimana? Halo? Ya, bagaimana Ibu? Bagaimana tadi, Pak? Ibu sudah masuk di OneNote kelasbooknya? OneNote? OneNote atau kelas notebook? Iya, kelas notebooknya. Ya, sudah. Sedang? Bisa di share Ibu? Gimana caranya? Caranya di layar Ibu itu ada ikon yang menggunakan tanda panah ke atas. Ya. Kemudian? Itu diklik Ibu. Sudah Pak. Pilih desktop, Windows atau? Iya, desktop. Sudah? Sudah, tunggu dulu. Nanti akan tampil di room. Nah, ini sudah tampil di kami. Oh ya. Kita mau. Oke. Ini berarti coba pilih Pak. Ini kelola buku catatan Bu Hardianti itu tadi sudah masuk ya. Jangan sampai bukan Bu Hardianti Ibu. Saya lihat dulu manage notebook. Karena itu berarti Ibu di kelas diseminasi. Oh iya ini.
Iya, harusnya Ibu sudah ada di dalam nih. Ibu Hardianti. Ibu Hardianti Hasmi kan? Iya, cocok itu. Iya, Pak. Kenapa Ibu belum masuk? Akunnya sudah cocok ya? Iya, sudah. Iya, sudah cocok ini. Baca. Kenapa belum ada? Itu Coba jadi diklik. tanyakan tadi, Pak. Coba diklik di ikon sebelah kanan itu, Ibu. Yang digambar. Sebelah kanan, ya. Klik. Ada, kemudian di kelas notebooknya ini bagaimana, Ibu? Maksudnya? Yang di sebelah kiri. Ini? Iya. Oh, aplikasi Launcher. Oh, bukan itu, bukan. Ini membuat buku catatan, tambahkan atau hapus siswa, tambahkan atau hapus guru. Kalau kelola buku catatan bagaimana, Ibu? Belum ada berarti Ibu belum bergabung, belum nyambung ya? Belum nyambung ini. Ini Bu Hardianti sudah ada di sini. Harusnya Ibu sudah bergabung karena Ibu sudah Iya, harusnya sudah masuk, tapi dicek tadi tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Di layar saya itu sudah ada Bu Hardianti. Saya sama dengan Pak Padli tadi itu sudah otomatis ada. Gitu. Coba di-refresh, Ibu. Di-refresh, bisa tekan F5. Ya. Oh, itu di atas, Ibu. Diseminasi Office, Bu. Di sebelahnya OneNote Edu. Bu Hardianti. Iya, Pak. Iya, di atas. Ada di atas? Yang ini tadi yang saya buat. Diseminasi Office. Bukan itu ya? Bukan, ini tadi yang saya buat, Pak. Oh, yang kita yang buat itu ya. Tapi ini OneNote Class Note Edu itu ya? Sebelah kiri, yang tab sebelah kiri. Yang tab sebelah kiri, Bu. Itu OneNote Class Note Edu saya lihat tadi ya. Itu pakai Edu ya. Coba all apps-nya. All apps, klik. All apps, kemudian bukan ini untuk buku digital. Ke bawah lagi ke bawah. Oh. Mentok di sini. Iya, tidak aktif. Kan, berarti kan dia sudah aktif ya. Notebooknya, iya. Sudah seharusnya Ibu masuk ini. Coba yang tanda di bell itu sebelah kanan yang di notifikasi, Bu. Notifikasi yang di lonceng itu. Oh, Pak Suwardi. Iya, kenapa dia tidak masuk? Harusnya sudah masuk, Ibu. Mungkin bisa ditutup dulu OneNote Class Note-nya ini. Tutup dulu. Tutup, kemudian ini juga ditutup, coba Ibu. Oke.
Kemudian masuk di Microsoft Office Home, ya, klik. Kemudian kelas notebooknya, kelas notebook, ya. Ini masih membuat. Tampilkan panduan pengguna. Wah, kenapa bisa ya? Atau saya tambahkan dulu dari sini lagi ya. Saya OneNote-nya. Bentar Bu ya. Saya tambahkan dulu. Ya, Pak. Close one notebook. Class notebook. Add or remove students. Kelas diseminasi. Almost there. Yang ada di dalam ini adalah Hardianti Hasbi. Oke. Bagaimana email itu Hardi yang Hardianti.hasbi412@maca.id Bu ya? Iya, Pak. More of ready on the ada di dalam. Sudah ada di dalam. Coba saya tambahkan Pak Suwardi ya. Pak Suwardi Zain, saya tambahkan, klik. Coba saya update. Kak Atil juga. Siapa Pak? Kak Atil. Kak Atil, oke. Saya back to home, kemudian add kelas diseminasi Ibu Kak Atil. Oke. Ini next update. Saya sudah tambahkan Pak Atil Fadilah Salman. Coba Ibu. Pak. Di-refresh lagi. Tidak ada. Ada ya? Verifikasi juga ada. Ada ya? Kalau Kak Atil bagaimana? Iya Pak. Ya. Ada, coba diakses ininya. OneNote kelas notebooknya, Ibu, apakah sudah tergabung di kelas digitalnya? Bentar Pak, baru saya coba. Oke. Nah. Oh, ini berarti membuat OneNote ya. Kalau saya sementara membuat kelas notebook, Pak. Oke. Kenapa Pak lama sekali begitu?
Memang lama dia meng-create itu, Pak. Ya, tadi saya tidak terdaftar, jadi saya sementara menunggu buat kelas baru. Oke. Oke. Bu Kasma juga belum masuk. Bu Husni ada pertanyaan? Iya, Pak, masih terkait dengan itu tadi. Saya kirim foto di chat. Tampilannya begitu juga. Di chat mana, Ibu? Teams. Oh, di Teams. Oke, saya lihat. Tampilannya. Oh, ini sudah bergabung, Ibu. Ibu sudah bergabung. Kalau mau lihat, masuk di using kolaborasi. Coba Ibu. Di sebelah kiri. Sudah, Pak. Kemudian? Sudah? Apa yang muncul di situ, Ibu? Itu sih, Pak. Di sebelah kanan tidak ada? Sebelah kanan. Husni. Ini tampilan akhirnya, Pak. Yang saya kirim. Coba di-share Ibu. Coba di-share supaya kita bisa lihat. Oh, saya gunakan HP, Pak. Oh, gunakan HP. Ya. Makanya saya. Ibu Husni ya? Ya. Ibu Husni di bawahnya. Oh, MEC itu, Bu ya. Sebentar, MEC. Oh, berbeda kelasnya ini, Ibu. Beda kelas ini, Ibu. Ini Ibu bergabung di kelas yang 1. Oke, saya buka kelas yang 1 kalau begitu. Oh, iya. Ini kalau yang di sini kelas desiminasi O365AR. Kalau yang di Ibu saya lihat ini GISS2 Abdul Rahman Notebook. Jadi beda kelas ini. Beda kelas yang kita buka ini. Iya, Pak. Iya. Jadi saya kalau misalnya ke kelas itu, saya coba keluar, kemudian yang ini kayaknya. Nah, ini. Oh, yang ini di Bu Husni ya. Coba diklik nanti di collaboration-nya Bu Husni. Di collaboration, kemudian saya mau tambah satu ses. Ini saya ubah menjadi rename, misalnya ruang ekspresi. Oke. Ini ruang ekspresi, kemudian saya ganti ini dengan tempat diskusi. Diskusi bersama. Kemudian ini saya hapus. Apa pendapat Bapak Ibu tentang penggunaan Office 365 dalam pembelajaran daring. Oke, coba Bu Husni masuk di ruang ekspresi, kemudian tempat diskusi bersama. Di situ ada pertanyaan yang saya ajukan. Coba Bapak dan Ibu, kayaknya seluruhnya itu saya sudah masukkan di room ini yang khusus untuk DO365 GISS2 Abdul Rahman. Coba direspon, Ibu. Pertanyaan ya, Pak, yang ada sudah. di situ. Ya. Sudah kita jawab pertanyaan itu?
Sementara, Pak. Sementara. Oh, coba. Ketik sembarang saja di situ. Asal kita bisa tahu bahwa ada koneksi. Oh ya, Ibu sedang menggeser kursornya ya. Off, ya. Office 365 ya. Yang perlu diingat Bapak Ibu, kalau di ruang kolaborasi space ini yang muncul tanggapan-tanggapan ini tidak ada user yang muncul. Beda kalau di Office Online. Di Office Online itu akan ada inisial. Misalnya karena ini Bu Husni yang mengetik, maka akan muncul H di sini, di dekat sini. Tapi kalau di ruang kolaborasinya kelas digital itu tidak akan muncul nama. Namanya juga ruang urung rembuk. Jadi tidak butuh nama di situ. Sudah bisa diakses Ibu Husni ya? Ya, sudah Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Ada yang raise hand, silakan yang raise hand. Oh, Ibu Hardianti dengan Bu Husni. Oke. Ada lagi pertanyaan lain Bapak Ibu? Kita buka sampai jam 4 menit ke depan. Jadi bedanya OneNote dengan OneNote Classbook. OneNote itu untuk buku digital, kemudian Class Notebook itu untuk kelas digital. Dan keunggulannya di kelas digital adalah kita punya ruang pribadi antara guru dengan siswa, ada juga ruang kolaborasi, kemudian adalah satu ruang pribadi untuk masing-masing siswa kita. Ya, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan tugas berkaitan dengan OneNote Book, kemudian Class Notebook, kemudian satu lagi Sway. Untuk Sway nanti Bapak dan Ibu akan diminta membuat satu Sway yang berkaitan dengan pelatihan atau diseminasi ini. Kemudian untuk selengkapnya akan saya kirimkan ya, di Teams-nya. Demikian Bapak Ibu. Sebentar malam semua akan saya susun mulai dari tugas MEC-nya. Oh ya, sebagai penyampaian untuk penutup kita di diseminasi ini. Mulai dari tugas pertama sampai tugas yang terakhir di diseminasi ketiga ini, itu akan saya tampilkan di Ya, Bapak Ibu, nanti tolong dicek di Teams-nya. Ya, tolong dicek di santainya pegang susu. Boleh lah. Kasihan menangis terus. Ini Bu di atas nangis terus mau turun. Nah, saya ikut pelatihan ini. Oke. Nanti akan saya susun dengan rapi di Teams itu di bagian assignment. Di bagian assignment di sini ini belum ada. Coba saya klik Teams yang di sini. Yang di sini di bagian assignment itu ada misalnya akan ada tugas seperti ini Bapak Ibu. Ini saya sebenarnya ingin mendapatkan respon dari Bapak Ibu, kira-kira siapa yang bisa membuka Teams-nya dan mengklik ini tugas Microsoft Educator Community MEC. Apakah di situ ada tempat untuk
mengunggah file. Ya, coba tolong salah seorang dari Bapak Ibu untuk melihat di bagian assignment apakah ada tempat untuk mengunggah file. Karena kan saya meminta mengunggah file transkrip dari kursus Bapak Ibu. Apakah sudah ada tempat untuk mengunggah file? Coba dicek dulu Bapak Ibu. Yang pegang laptop Pak Amang, saya pegang HP. Coba lihat di assignment-nya. Di assignment-nya ada? Teams, kemudian assignment. Diklik yang tugas Microsoft Educator Community. Apakah di situ ada tempat mengunggah file? Jangan sampai saya salah dalam mengirimkan jenis assignment. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada yang muncul. Tidak ada yang muncul, Bu ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada tempat untuk mengunggah. Oh, berarti sama seperti yang ini ya. Sama seperti ini yang tampil di layar. Iya, Hanya Pak. seperti ini saja. Oh, oke. Berarti saya salah dalam memilih jenis kantongnya. Oke. Jadi tugas-tugasnya akan saya tempatkan di bagian assignment. Di bagian assignment itu akan saya susun dulu malam ini. Kemudian Bapak dan Ibu dapat mengumpulkan tugas mulai besok atau malam ini sampai tanggal 10. Adapun kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami kendala, maka silahkan kita boleh membuka room seperti ini atau kita dapat konsultasi melalui grup Teams. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Tapi Pak Amang. Ya, silakan Pak Komang. Ya, berkenan dengan pengumpulan tugas Pak. Nanti yang Bapak berikan linknya itu atau kantong-kantong tugas, apakah di situ sudah langsung tertera nama-nama peserta Pak, supaya kami mudah memasukkan ke masing-masing ini nama? Begini, sama sih sebenarnya dengan Classroom. Pada saat Pak Komang masuk, maka pada saat memasukkan tugas di sini, saya akan mengaksesnya di sini. Dia akan masuk di grade. Di sini dia akan masuk. Jadi sudah otomatis. Jadi tugas yang saya berikan tadi yang salah alamat ini itu sudah dilihat oleh Bu Faita. Jadi yang ada di sini ini sudah dilihat oleh 3 orang, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 orang yang melihat tugas tadi. Ya. Dan kalau sudah selesai, kalau sudah mengirimkan itu akan otomatis ada di sini. Ya, seperti itu misalnya ibu ini tugasnya apakah dia sudah serahkan atau tidak, kan di sini. Ini belum menyerahkan. Nanti akan muncul informasi. Kalau Bapak dan Ibu sudah menyerahkan, maka sudah hilang kata notnya ini. Ya, sudah hilang kata notnya. Begitu Pak Komang. Nanti setelah turn in, maka akan ada konfirmasi balik. Nilainya sekian. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, berkaitan dengan tugas MEC itu, kemarin kalau saya tidak salah ingat, Bu Risma bertanya ya, kenapa PIN-nya berkurang? Yang awalnya sudah lebih dari 13, tapi kemudian kenapa cuma sekian? Ternyata setelah saya konfirmasi ke master trainer, ternyata berbeda PIN dengan sertifikat. PIN itu diberikan kepada orang-orang atau peserta kursus yang memiliki nilai terbaik. Sertifikat itu diberikan kepada siapa saja yang telah melewati KKM 80%. Seperti itu. Jadi harap memperhatikan transkripnya.
Kalau transkripnya itu berarti perolehan PIN-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Masih ada yang bertanya? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, pada akhir diseminasi ketiga ini, kami atas nama Trainer Guru Inovatif Angkatan 2020 mengucapkan terima kasih banyak atas kepesertaan Bapak dan Ibu. Silahkan ditularkan apa yang baik, apa yang bermanfaat yang Bapak dan Ibu dapatkan pada kelas diseminasi ini selama 3 hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi pembelajaran di masa COVID-19 ini. Terima kasih atas segala upaya Bapak Ibu dalam hadir di kelas diseminasi ini. Semoga kedepannya kita dapat melakukan diskusi, kita dapat melakukan pengembangan-pengembangan yang lebih lanjut. Dan selamat Bapak Ibu dapat menggunakan akun Office 365 itu sebanyak 5.000 GB atau 5 tera itu dapat digunakan sepanjang organisasi di matcha.id tetap eksis. Gitu. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah kita berada pada sesi akhir di diseminasi ini, namun kita akan tetap berdiskusi sampai tugas-tugasnya semua rampung. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, maka saya akan lanjutkan ke Master Trainer. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Oke. Saya stop recording.